Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan keimanan dan ketakwaan kepada diri kita dimanapun kita berada. Salah satu peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis tentang pentingnya istiqomah dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada akhirnya. Kita sering mendengar beberapa kisah. Beberapa ulama kita mengarang sebuah kisah tentang orang-orang terdahulu yang tadinya mereka beriman tetapi mati dalam kekufuran. Begitu juga sebaliknya, di antara mereka ada yang tadinya pelaku maksiat, pendosa, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudian kisah di sini yang kami akan sebutkan sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu tentang seorang pemuda muazzinul umam. Seorang pemuda yang kemudian diangkat menjadi seorang muazzin bertahun-tahun, mengabdikan dirinya untuk sebuah masjid. Setiap hari 5 kali sehari semalam mengumandangkan azan, mengangkat kalimatul haq di atas menara yang sangat tinggi. Tapi kemudian di akhir hayatnya, di akhir azannya, ketika dia naik ke atas menara, dia melihat seorang wanita Yahudiah dan kemudian murtad gara-gara wanita tersebut. Ini adalah kemudian salah satu contoh pentingnya istiqomah dalam kebaikan. Di kisah lain juga dikatakan tentang seorang wanita yang melakukan kemaksiatan siang dan malam. Tapi di akhir hayatnya kemudian sepulang dari tempat kerjanya, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Ia menjolorkan lidahnya. Kemudian dengan hati yang terbuka dia mengambil kaos kakinya yang dulu terbuat dari kuf, yaitu dari kulit, dan mengambil air dari sebuah sumur dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Dengan satu amal kebaikan tersebut, Allah mengangkat dia untuk menuju surganya. Hadirin yang berbahagia, sebuah kisah juga menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang, memenggal kepala orang melebihi 100 bahkan. Tetapi di akhir hayatnya kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semua kisah-kisah tersebut sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dikatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di antara manusia-manusia yang tadinya melakukan amalan-amalan surga sampai kemudian dikatakan batasan dia antara surga itu tinggal selangkah, tinggal satu zira', satu hasta untuk kemudian dia masuk ke dalam surga tersebut. Tapi kemudian di akhir hayatnya dia melakukan satu amalan orang-orang yang masuk neraka, kemudian dia ikut bersama orang masuk neraka tersebut. Wa'iyadzubillah. Sebaliknya juga begitu. Kata Rasulullah SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar ahli jannah fayadkhuluha. Kata Rasulullah SAW, ada juga di antara kalian kemudian orang-orang yang melakukan amalan-amalan neraka, yaitu maksiat. Dari bangun tidur sampai tidur kembali dia melakukan maksiat. Tapi di akhir hayatnya
kemudian mereka menjadi salah satu orang-orang yang Allah panggil dalam ridhonya. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang berbahagia, semoga kalimat yang singkat ini membawa kita untuk lebih baik lagi dan kemudian memaksimalkan pada penghujung Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang kembali suci seperti bagaimana kita dilahirkan dulu. Barakallahu fikum, lastu ahsana minkum wala afdala minkum, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.